Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga aja kita semua dikasih kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, seperti yang kalian lihat, aku tuh masih di kasur. Pokoknya hari ini tuh mager banget karena aku lagi PMS. Jadi hari ini tuh aku nggak puasa ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi ngobrol sama ibu aku. Rencananya hari ini aku mau ke pasar karena stok sayuran dan bahan-bahan di dapur udah pada habis. Jadi biar kalian tahu ya, aku kalau ke pasar lumayan jauh, jadi harus pakai motor perginya. Dan biasanya juga aku kalau ke pasar suka sekalian belanjanya, jadi nggak harus bolak-balik gitu. Oke teman-teman, ini sekarang aku mau mandi dulu sama anak aku barengan. Nah, ini aku mandi di kamar mandi belakang, soalnya deket ke dapur biar pas nuangin air panasnya nggak jauh ya. Nah, ini sekarang aku udah rapi. Alhamdulillah cuaca di luar terang ya, tapi bukan terang lagi sih, ini mah lebih ke panas ya. Oh ya, aku juga mau sekalian ke balai desa teman-teman. Ini ada surat-surat yang perlu aku beresin. Kemarin tuh ada yang salah, jadi biar sekalian ya perginya. Nah, ini tuh anak aku udah nggak sabar pengen cepet-cepet keluar. Ya udah, nanti aku lanjut lagi ya. Hai semuanya, sekarang aku udah ada di rumah. Aku lagi nyiapin bahan dan bumbu buat aku bikin chicken nugget. Selain rasanya enak dan juga sehat, chicken nugget ini buatnya juga gampang banget teman-teman. Kalian bisa buat ini untuk cemilan ataupun buat bakal si kecil. Dimakan sama nasi juga cocok banget. Nah, ini aku sengaja nambahin wortel biar ada sayurannya gitu. Pertama-tama ini kita kupas dulu wortelnya. Aku pakai 2 buah ya teman-teman. Kemudian ini kita parut wortelnya. Nah, kalau udah, selanjutnya kita iris tipis daun bawang kurang lebih sekitar 2 batang ya teman-teman. Oke, sambil masak kita cerita aja ya. Sebelumnya juga kan aku belum ngenalin diri. Buat teman-teman yang gak sengaja nemuin konten aku, salam kenal. Kenalin, nama aku Rosi, ibu rumah tangga biasa yang baru punya anak 1. Sebelumnya aku tuh tinggal di Bandung sama suami dan anak aku. Aku asli Kuningan, Jawa Barat, dan sekarang aku lagi ada di kampung di Kuningan tentunya ya. Kebetulan kan sekarang lagi bulan puasa, aku memang sengaja mudik lebih awal biar ibu aku di rumah ada yang nemenin. Semenjak nikah, aku nggak kerja apa-apa, Mams. Pengen sih kerja atau usaha gitu. Tapi suami belum kasih izin karena memang kan anak aku masih kecil ya, umurnya juga kan baru 2 tahun. Kalau aku titipin sama neneknya juga kan nggak enak ya, nanti malah ngerepotin. Jadi ya udah, aku nikmatin aja, apalagi kan anak umur 2 tahun tuh lagi lucu-lucunya ya. Lagi bawel-bawelnya, pokoknya tuh lagi kepo-keponya banget deh. Apa aja ditanyain, segala pengen tahu. Oke, lanjut ya. Di sini aku sisain daging ayamnya sedikit. Rencananya sih nanti mau aku pakai buat bikin spaghetti buat sarapannya si Jess besok. Dia tuh suka banget kalau makan makanan yang berbentuk mie. Sampai berapa kali aku pernah nyetok mie batita yang dari Promina itu sampai 15 dus teman-teman. Ya itu juga aku nggak sering banget sih ngasihnya. Paling seminggu bisa 3 kali atau 2 kali. Ya karena aku juga tahu itu tuh nggak baik ya teman-teman kalau terlalu sering kita kasih. Walaupun itu mie khusus untuk anak-anak. Oh iya, ini aku udah selesai chopper daging ayamnya. Tadi aku pakai sekitar 400 gram ya teman-teman. Harusnya sih 500 gram, tapi tadi kan udah aku ambil sedikit. Sekarang lanjut mau siapin 4 siung bawang putih. Nah, ini aku kupas dulu ya. Kemudian kita ulek sampai halus, beri juga sedikit garam biar nanti pas nguleknya nggak licin ya teman-teman. Nah, ini bawang putihnya udah halus, tadi aku percepat videonya, langsung aja kita campurkan ke dalam daging yang sudah dicincang atau dichopper. Kita aduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Nah, kalau udah, kita masukkan wortel yang sudah diparut dan daun bawangnya ya teman-teman.
Masukkan juga 2 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula putih. Tambahkan juga sedikit kaldu ayam. Oke, ini lanjut kita aduk kembali ya. Terakhir baru kita masukkan 4 sendok makan tepung tapioka dan 4 sendok makan tepung terigu protein sedang. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, ini tadi aku kelupaan belum masukin telur. Nah, ini kita masukin 2 butir telur ukuran sedang. Lanjut kita aduk kembali ya teman-teman, pastikan semua adonannya tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, kita sisihkan dulu lalu kita siapkan untuk kukusannya. Sambil nunggu air kukusannya mendidih, sekarang kita siapkan loyang, lalu kita kasih secukupnya margarin. Kita oles tipis-tipis, kemudian kita masukkan bahan adonannya. Kita ratakan juga sambil sedikit ditekan-tekan ya, supaya nanti hasil adonannya merekat dan padat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kemarin aku juga baru bikin lumpia kulit tahu, isinya tuh ayam dan udang, dan ini baru aku keluarin dari kulkas. Nanti aku mau goreng buat sarapannya si Jess. Nah, ini kukusannya udah mendidih, sekarang aku masukkan adonannya. Nah, ini kita kukus ya selama 40 menit. Mohon maaf banget ya teman-teman, ini random banget videonya, nggak beraturan gini, karena emang ya sekalian kan, biar jalan semuanya. Aku tuh paling nggak bisa kalau ngerjain satu beres, satu nungguin. Kalau misalnya ada yang bisa ditinggal, ya aku tinggal terus ngerjain yang lain. Pokoknya sebisa-bisa kita lah, karena kan aku punya anak kecil ya, jadi ya harus pinter gitu ngatur waktunya. Ada yang sama nggak sih kayak aku gitu? Nah, ini tuh anak aku makan sendiri ya mams, tapi ya sambil aku liatin juga. Dia udah aku ajarin buat makan sendiri ya, walaupun masih suka berantakan, ya nggak apa-apa lah ya, namanya juga masih kecil, nanti juga bertahap, bisa rapi. Setelah 40 menit, ini kukusannya udah mateng, sekarang aku matikan dulu api kompornya. Ini kita biarkan dulu ya, sampai dingin, jangan dipotong-potong dulu, kalau misalkan langsung dipotong, nanti biasanya tuh suka rapuh. Sekarang aku mau beberes dulu, kalian bisa lihat sendiri, ini tuh berantakan banget, baru diberesin bentar, udah diberantakin lagi. Nah, ini juga kasur, tadi pagi tuh udah rapi, sekarang udah berantakan, udah acak-acakan. Pernah juga kalau lagi males aku nggak ngerjain apa-apa, diantepin gitu aja, udah percuma dirapiin bentar, udah berantakan lagi. Kadang kesel juga sih kerjaan rumah gak beres-beres, tapi ya mau gimana lagi ya, intinya sih dijalani aja, nanti juga ada masanya, kalau anak udah gede pasti ngerti. Tapi aku bersyukur banget punya suami yang pengertian, dia suka bantuin aku cuci piring, jaga anak. Tapi pas waktu di Bandung ya, kan sekarang aku lagi di Kuningan. Biasanya dia tuh habis pulang kerja jagain anaknya dulu. Nah, aku baru masak soalnya aku pengennya makanannya tuh masih anget gitu. Kecuali kalau masakannya tuh yang berat-berat atau lama, nah aku masaknya sore. Jadi pas dia pulang baru aku angetin lagi. Pokoknya rutinitas kita tuh kalau misalkan dia udah selesai mandi, makan, istirahat bentar, kita selalu muter-muter pakai motor cari angin keliling alun-alun Bandung. Karena aku tuh seneng banget kalau misalkan keluar malam cari angin, apalagi ngelihat lampu-lampu gitu, bawahnya tuh happy teman-teman. Ada yang sama gak sih kayak aku diajak muter-muter doang pakai motor tapi udah seneng banget, berasa capeknya tuh langsung hilang aja. Oh iya, ini videonya aku persingkat aja ya teman-teman, supaya durasinya juga tidak kepanjangan banget. Nah, ini juga anak aku kayaknya udah ngantuk, udah mau tidur siang. Aku kasih dia susu dulu supaya bisa tidur, biar aku juga masaknya tuh gak keganggu ya teman-teman. Aku tinggalin dulu, sekarang aku mau lihat nuggetnya pasti udah dingin. Oke, ini aku bantu sisir bagian pinggir-pinggirnya biar nanti pas ngeluarinnya tuh mudah ya.
Alhamdulillah nuggetnya udah jadi ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja potong-potong. Nah ini kita potong-potongnya sesuai selera aja ya. Nah ini penampakannya seperti ini ya teman-teman. Nah kalau udah dipotong kayak gini kita bagi dua supaya nanti tidak ketebelan ya. Nuggetnya udah selesai aku potong semua. Sekarang langsung aja kita celupkan ke dalam larutan tepung terigu. Untuk pemakaian tepung terigunya jangan terlalu banyak dulu ya. Nanti kalau kurang baru ditambah lagi. Kalau sekalian banyak bisinya nggak habis kan sayang ya teman-teman. Untuk tepung panirnya juga sama, kita ambil secukupnya dulu. Nah kalau misalkan kurang baru kita tambah lagi. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Ini aku dapat kira-kira 50 potong. Kalian bisa cobain ya resep yang aku pakai sekarang. Insya Allah anak-anak pasti suka. Karena ini videonya tuh terlalu panjang, jadi aku cut dulu ya. Nanti aku sambung lagi. Kalau misalnya aku lanjutin takutnya kalian malah bosen ngelihatnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di videoku selanjutnya. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.